Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu simbol dan sila-sila Pancasila. Betul sekali, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam podcast kali ini, kita akan memahami makna dari setiap sila dan simbolnya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, teman-teman bisa lebih mudah memahami dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung masuk pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan Pancasila? Jadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca berarti 5 dan kata sila berarti dasar atau prinsip. Berarti ada 5 dasar utamanya ya? Benar, kelima dasar tersebut menjadi pedoman bagi hidup bangsa Indonesia. Jadi harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bahas lambangnya. Teman-teman pasti pernah melihat gambar burung Garuda kan? Nah, jadi burung Garuda melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. Di bagian dadanya terdapat perisai yang berisi simbol-simbol. Setiap simbolnya memiliki arti yang sangat khusus. Benar sekali, setiap simbol mewakili setiap satu sila Pancasila. Sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Apa sih maknanya? Bintang melambangkan cahaya Tuhan, artinya manusia harus selalu ingat kepada Tuhan. Contoh sikapnya bagaimana sih? Nah, contoh sikapnya itu seperti berdoa sebelum belajar, menghormati teman yang berbeda agama, serta tidak mengganggu orang saat beribadah. Oh, begitu ya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi simbolnya adalah rantai. Maknanya, Maknanya melambangkan hubungan antara manusia yang saling terhubung dan saling membantu. contoh sikapnya bagaimana? Nah, contoh sikapnya seperti menolong teman, tidak mengejek teman, bersikap sopan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Apa artinya? Artinya melambangkan persatuan dalam keberagaman. Contohnya bagaimana, Kak? Jadi contohnya seperti bermain bersama tanpa membeda-bedakan, kemudian menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi simbolnya adalah kepala banteng. Maknanya, adalah melambangkan kebiasaan berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama. contohnya, Nah, contohnya seperti musyawarah memilih ketua kelas, mendengarkan pendapat teman, dan tidak memaksa kehendak orang lain. sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi simbolnya adalah padi dan kapas. Maknanya, melambangkan kebutuhan dasar manusia dan keadilan bagi semua. contohnya, Contohnya seperti berbagi dengan teman, tidak pilih kasih, dan bersikap adil. ternyata setiap sila memiliki makna yang sangat mendalam ya. Betul, Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil seperti menghormati dan saling membantu. Kita sudah mengetahui semua sila dan contohnya. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan kita? Pancasila penting karena menjadi pedoman agar kehidupan kita berjalan dengan baik, tertib, dan damai.
Apa yang terjadi jika Pancasila tidak diterapkan? Jika tidak diterapkan, bisa terjadi banyak masalah. Misalnya, orang tidak saling menghargai, sering terjadi pertengkaran, tidak ada rasa persatuan. Berarti Pancasila membuat kita hidup rukun. Benar, Pancasila membuat kehidupan menjadi lebih aman dan nyaman. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga memiliki nilai-nilai. Apa saja nilai-nilai tersebut? Nah, ada beberapa nilai penting seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan yang terakhir, nilai keadilan. Apakah nilai-nilai ini harus dipahami? Tentu, dengan memahami nilai tersebut, kita tidak hanya hafal, tetapi juga mengerti maknanya. Tadi kan sempat disinggung, tapi bisa dijelaskan lebih dalam tentang apa sih dampaknya? Tentu, jika Pancasila tidak diamalkan, siswa bisa saling mengejek, tidak ada rasa tolong-menolong, dan terjadi perpecahan antara teman. Wah, itu bisa membuat suasana menjadi tidak nyaman. Betul, bahkan menyebabkan konflik yang besar. Jadi, Pancasila itu seperti aturan agar kita hidup damai. Tepat sekali. Bagaimana cara agar kita bisa terbiasa mengamalkan Pancasila? Caranya, membiasakan diri melakukan hal baik setiap hari. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti membiasakan berkata jujur, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, menghargai pendapat orang lain. Jadi, dimulai dari kebiasaan kecil ya. Benar, kebiasaan kecil jika dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter yang baik. Sebagai siswa, apa peran kita dalam menjaga Pancasila? Jadi, peran kita sebagai siswa sangat penting karena siswa adalah generasi penerus bangsa. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjaga sikap baik di sekolah. Yang ketiga, menjadi contoh bagi teman kita. Berarti walaupun masih kecil, tetap punya peran besar ya? Benar, perubahan besar dimulai dari hal kecil. Kalau dipikir-pikir, Pancasila itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Benar, Pancasila mengajarkan kita menjadi manusia yang beriman, sopan, bersatu, bijak, dan adil. Kalau semua orang seperti itu, kehidupan pasti damai. Tepat sekali, itulah tujuan dari Pancasila. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa Pancasila bukan hanya pelajaran di sekolah, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang harus diterapkan setiap hari. mulai dari diri sendiri, lalu ke lingkungan sekitar kita. Dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah kita membahas dari awal sampai akhir, kita bisa melihat bahwa Pancasila bukan hanya sekedar pelajaran di sekolah. Benar sekali, Pancasila adalah pedoman hidup yang membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wah, tidak terasa nih kita sudah sampai di akhir pembahasan hari ini. Dari pembahasan tadi, kita memahami bahwa Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil, seperti bersikap jujur, saling menghormati, dan membantu sesama. Mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menyimak podcast hari ini. Sampai jumpa.